Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Andi Ika Yudiartika. Saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, hari Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di sekolah saya di SMP Negeri 1 Majauleng. Berikut uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk anak-anakku semua. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini dengan panggilan surat BK dari kelas-kelas anakku. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ada yang bisa pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih untuk Nur Wahida yang telah memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berkenalan dulu karena saya lihat ada beberapa kelas di sini, bukan cuma satu kelas, ada kelas 8A, 8B, dan 8C. Jadi kita menggunakan sistem lempar bola. Nah, ketika saya melempar ke salah satu anggota kelompok, berarti kita harus memperkenalkan diri, menyebutkan nama dan cita-citanya saja. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Dimulai dari saya, nama saya Andika Yudiartika, biasa dipanggil Ibu Ika, Ibu Andi Ika. Cita-cita saya menjadi guru yang bisa dekat dengan siswa. Nama saya Nur Wahida, cita-cita saya jadi polwan. Nama saya Muhammad Fikram, cita-cita saya menjadi polisi. Nama saya Yusuf Nursputasi, cita-cita yang menjadi salah satu anggota TNI. Wow, bagus sekali. Nama saya Basin Lapan, cita-cita saya sebagai dokter. Nama saya Putri Madani, cita-cita saya menjadi dokter. Nama saya Silviana, cita-cita dokter spesialis. Wah, bagus sekali. Nah, dari sisi kanan saya ada Nur Wahida, ada Muhammad Fikram, ada Yasrun, ada Besen Naila, ada Putri Ramadhani, dan ada Selfie. Dan semua cita-citanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Yang penting kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bisa? Insya Allah. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah konseling kelompok. Ada yang pernah ikut konseling kelompok? Belum, Bu. Belum pernah? Nah, konseling kelompok itu adalah suatu layanan atau bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK, nah saya sendiri, kepada peserta didik atau konseli. Nah, anak-anakku semua yang hadir sekarang ini itu dinamakan konseli. Nah, ini dilakukan untuk membantu permasalahan anak-anakku semua yang ada di sini dengan secara kelompok. Nah, itu artinya itu dinamakan konseling kelompok. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok itu yaitu kita bisa membahas semua permasalahan yang anak-anakku hadapi secara berdiskusi. Nah, adapun asas-asas dalam konseling kelompok itu yaitu pertama asas kesukarelaan. Anak-anakku datang ke ruang BK dengan panggilan surat BK dengan datang secara sukarela, itu namanya asas kesukarelaan. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Nah, ketika anak-anakku sudah berada di ruang BK dan sedang melaksanakan konseling kelompok, anak-anakku harus terbuka dengan masalahnya supaya kita bisa bantu secara bersama-sama. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa. Kemudian yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi di dalam ruang BK ini hanya kita bertujuh. Kita bertujuh menceritakan permasalahannya, jadi ketika ada permasalahan yang betul-betul itu rahasia, jangan sampai ada yang keluar dari ruang BK ini. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Oke. Nah, sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok pada hari ini? Siap, Bu. Nah, saya lihat masih ada yang kurang semangat. Kita ice breaking sebentar. Nah, kita ice breakingnya semangat pagi. Bisa? Bisa, Bu. Oke, semangat pagi.
Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Iha. Kita ulang lagi karena masih ada yang kurang semangat. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Iha. Oke, terima kasih banyak sudah semangat semua, sudah merenggangkan otot-otot tangan. Nah, bisa dimulai konseling kelompoknya? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang anak-anakku sudah ada di ruangan ini dengan Ibu dan semua teman-teman yang ada di sini, dan boleh saya mulai dengan permasalahan yang ada sama anak-anakku semua. Mungkin saya bisa mulai dari sisi kiri saya dulu, bisa menceritakan permasalahan apa yang sedang dihadapi. Kasih. Jadi Bu, saya sering terlambat ke sekolah karena menunggu jemputan dari teman, karena saya tidak punya kendaraan. Oh, tidak punya kendaraan, jadi harus menunggu temannya dulu untuk dijemput, seperti itu. Iya Bu. Iya, kita ke sebelahnya lagi, ada masalah apa, Nak? Kalau saya Bu, tugas saya menumpuk karena saya selalu malas mengerjakannya. Malas mengerjakan, berarti dia dihantui dengan rasa malas ya. Oke, selanjutnya. Permasalahan saya, Bu, saya biasa terlambat ke sekolah karena lambat bangun pagi. Kalau saya, Bu, saya susah berinteraksi dengan lingkungan baru. Susah berinteraksi. Oke, selanjutnya Fikram. Kalau saya, Bu, sering terlambat masuk pelajaran karena saya sering main game. Main game ya, jadi itu yang selalu jadi permasalahan siswa-siswa banyak karena sering main game. Sekarang Nur Wahida. Kalau saya, Bu, saya terlambat karena menunggu adik saya, Bu. Menunggu adik, jadi selalu sama adik untuk ke sekolah. Iya, Bu. Oke, jadi ada beberapa permasalahan yang harus kita tuntaskan pada hari ini. Jadi pertemuan kita ini hanya 40 menit ke depan. Bisa? Bisa, Insya Allah kita bisa selesaikan 40 menit ke depan. Jadi ada berbagai banyak permasalahan di sini. Ada yang terlambat ke sekolah karena menunggu adiknya, ada yang menunggu temannya juga, kemudian ada yang tugas-tugasnya dia tidak bisa kerjakan, ada yang terlambat bangun. Nah, jadi yang mana nih yang harus kita bahas dulu? Mungkin kita mulai dari Selfie dulu ya. Tadi masalahnya Terlambat sekolah karena menunggu jemputan dari teman. menunggu jemputan, terlambat ke sekolah karena menunggu jemputan dari temannya. Nah, anak-anakku semua yang bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan Selfie? Kalau Ada? bisa meminjam kendaraan tetangga untuk pergi ke sekolah. Oke, bagus sekali. Ada yang bisa memberikan solusi lain? Nggak ada. Oh iya. Jadi kita mulai lagi dari Putri-Putri Ramadhani tadi. Malas mengerjakan tugas. Malas. Kita dihantui dengan rasa malas. Nah, karena malasnya dia tidak mengerjakan tugas. Ada yang bisa memberikan solusi terkait dengan masalahnya Putri? Saya, Bu, Ya. membuang rasa malasnya. Membuang rasa malas. Kita buang rasa malas kayak membuang barang. Ada yang lain bisa memberikan solusi? Bagus sekali juga. Senela bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahannya yang malas mengerjakan tugas? Kalau Mbak Senela, permasalahannya apa? Lambat bangun pagi, Bu. Lambat bangun pagi. Yang lain ada yang bisa memberikan solusi terkait permasalahan Mbak Senela? Menurut saya pribadi, Bu, Nila bisa menyalakan alarm pada saat malam hari sehingga pagi hari dia tidak akan terlambat untuk bangun. Menyalakan alarm ya, bagus sekali juga solusinya. Kalau Yesron, permasalahannya apa tadi, Nak? Susah berinteraksi dengan teman-teman kelas. Nah, solusinya seperti apa itu yang harus diberikan kepada Yesrun? Lebih terbuka, Bu. Lebih terbuka. Iya, bagus juga lebih terbuka, dan ketika diajak ke kantin sama teman-temannya, silahkan pergi bersama-sama, jangan selalu menyendiri di dalam kelas. Nah, kemudian Muhammad Fikram. Kalau saya, Bu, sering terlambat masuk pembelajaran. Itu dikarenakan karena main game. Suka main game. Game apa itu? Mobile Legend, Bu. Mobile Legend, itu Mobile Legend selalu memang membuat siswa terpancing untuk selalu bermain. Jadi apa solusinya untuk Fikram dengan permasalahan Fikram? Kurang-kurangin main game. Kurang-kurangnya main game, betul sekali. Terwahida, masalahnya seperti apa? Saya terlambat, Bu, karena menunggu adik saya, Bu.
menunggu adiknya. Apa solusinya itu? Harus beli motor. Tidak kan? Apa bisa ada yang bisa memberikan solusi terkait permasalahannya Nur Wahidah? Baiknya menyuruh orang rumah untuk mengantar Hida ke sekolah terlebih dahulu. Oh iya, bagus sekali. Jadi Nur Wahidah tidak usah dulu naik motor kalau misalnya sama adiknya. Jadi mesti diminta tolong sama orang tua atau kakak-kakak yang ada di rumah untuk mengantarkan lebih dulu Nur Wahidah, kemudian adiknya nanti dijemput lagi. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, yang paling urgent di sini yang harus kita bahas permasalahannya, ada yang mau sukarela menceritakan secara detail? Saya, Bu. Oke, bisa ceritakanlah secara detail permasalahan apa yang dihadapi Bu Senela sehingga sering terlambat ke sekolah. Biasanya Bu, setelah pulang dari sekolah, saya mengerjakan tugas terlebih dahulu. Setelah itu, saya pergi membantu Ibu menjual gorengan, Bu. Biasanya sampai malam. Itu alasannya biasanya saya terlambat bangun pagi, Bu. Jadi saya terlambat ke sekolah. Nah, ini permasalahannya terkait dengan manajemen waktu, pengelolaan waktunya yang tidak teratur. Nah, adakah tips-tips yang kita berikan ke Besek Naila terkait permasalahannya? Seperti, ya, boleh. Bu Senela bisa membuat jadwal harian Iya, bagus sekali. yang ditempel di kamarnya supaya dia bisa mengatur waktunya. Iya, bagus sekali. Nah, Bu Senela bisa ada tips dari Nur Wahidah, bisa membuat jadwal harian yang kita tempel di dekat tempat tidur kah ataukah di kamar Bu Senela sekiranya bisa dilihat ketika jam segini harus tidur, jam segini harus bangun. Ada yang lain, tips yang lain untuk Bu Senela? Seperti yang saya katakan tadi Bu, Naila bisa menyalakan alarm Ya. ketika malam hari, dan ketika pagi hari supaya pagi hari dia tidak akan terlambat lagi. Iya, bagus sekali membuat mengaktifkan alarm juga itu salah satu solusi atau tips yang bagus untuk Naila. Karena sering terlambat bangun. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya mau tanya ke Bosnya Naila. Apakah ada solusi yang sudah kita lakukan sehingga Bosnya Naila tidak terlambat bangun lagi? Sebenarnya saya Bu sudah memasang alarm, tetapi kalau alarmnya bunyi biasanya saya matikan Bu, terus tidur lagi Bu. Nah itu juga karena solusinya yang dia lakukan selalu ditunda-tunda-tunda. Nah itu yang mengakibatkan Mbak Senaila sering terlambat ke sekolah. Nah dari alarmnya itu apakah ada solusi lain selain alarm? Mungkin Mbak Naila bisa menyuruh orang rumah untuk membangunkannya ketika pagi. Oh iya itu bagus Besenela. Nah Besenela bisa minta tolong ke orang tua atau kakak yang ada di rumah bahwa saya dibangunkan jam segini supaya saya tidak terlambat ke sekolah. Nah bagus juga solusi dari teman-teman. Nah sekarang saya akan membagikan LKPD. Nah LKPD ini namanya lembar kerja peserta didik. Nah saya bisa bagikan sekarang. Nah, bisa dilihat LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada buatlah jadwal kegiatan harian. Jadi anak-anakku bisa membuat kegiatan hariannya mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Jadi ini nanti akan bisa dibawa pulang dan ditempelkan ke kamar atau dekat tempat tidur anak-anakku. Silakan diisi LKPD-nya.
Baik, sudah selesai semua LKPD-nya. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita menonton video, kan ada video yang akan saya tampilkan sebentar. Kita bahas dulu tentang LKPD yang sudah diisi tadi. Saya cuma mau minta perwakilan 2 orang. Ada yang mau membacakan LKPD-nya? Saya, Bu. Silakan Nur Wahida. Jam 5 pas bangun untuk sholat. Jam 5:15 mandi. Jam 5:45 memakai atribut sekolah. Jam 6 pas sarapan pagi. Jam 6:30 memeriksa dan memasukkan segala perlengkapan sekolah. Jam 6:45 berangkat ke sekolah. Jam 1:15 pulang sekolah. Jam 1:30 makan siang. Jam 1:45 main HP. Jam 2 mengerjakan tugas. Jam 5 mandi sore. Jam 6 sholat maghrib. Jam 7:30 sholat isya. Jam 8 makan malam. Jam 8:15 tidur. Ya, terima kasih Nur Wahida sudah membacakan LKPD-nya yang sudah kita kerjakan tadi terkait dengan jadwal kegiatan harian. Masih ada yang mau membacakan perwakilan dari laki-laki? Mungkin bisa? Yasrun? Oke, silakan Yasrun. Jam 5:29 bangun pagi, jam 5:40 mandi, jam 6 pas sarapan, jam 6:30 berangkat ke sekolah, jam 1 pulang sekolah, jam 2:15 makan, jam 3 pas istirahat atau main HP, jam 3:29 tidur siang, jam 4:15 mengerjakan pekerjaan rumah, jam 4:30 mandi, jam 6 main HP sampai jam 8 sampai Oke. Selesai sudah? sudah. Tidurnya jam berapa? jam 8. Jam 8 tidur. Wah, pagi sekali dia tidur. Oke, terima kasih Nah yang sudah membacakan LKPD yang kita kerjakan tadi. Nah, sebelum kita mengisi LKPD kedua lagi, kita akan menonton video terkait dengan manajemen waktu yang baik untuk peserta, untuk pelajar. Untuk pelajar. Nah, video ini berdurasi sekitar 3 menit. Nah, kita nonton. Kemudian nanti ada yang bisa menyimpulkan. Jadi kita harus fokus nonton ya. Oke. Teman-teman, coba bayangkan jika kita membaca 1 jam dalam sehari tentang sejarah ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar, ataupun mengerjakan tugas. Itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga mengobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak jalan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan seperti itu saja. Jika kita mengatur hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga. Banyak sekali waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya,
Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, serta membantu tugas-tugas orang tua di rumah. Bayangkan, jika semalam kita membaca 2-3 jam. Lalu, berapa jam ilmu yang kita dapat selama sekian hari? Berapa ilmu yang didapat selama 1 tahun? Tidak ada ilmu yang percuma, tidak ada pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu. Lakukanlah segera, gunakan waktu kita dengan bijak supaya tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang sia-sia. Tetap semangat untuk meraih masa depan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bagaimana, selesai? Selesai, Bu. Oke, terima kasih sudah menonton video. Nah, di antara anak-anakku semua ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Jadi, kesimpulan yang saya dapat dari video tadi, Bu, kita harus menggunakan waktu dengan bijak dan baik. Iya, betul Yang sekali. kedua, jangan menunda-nunda waktu. Ya, terima kasih banyak Nur Wahida sudah menyimpulkan tentang video yang barusan ditayangkan. Kemudian saya akan membagikan lagi LKPD kedua. Nah, LKPD kedua ini adalah tindak lanjut dari LKPD pertama. Nah, ini adalah LKPD kedua yang isinya adalah setelah Anda membuat jadwal kegiatan harian yang LKPD pertama tadi, nah, Anda diharapkan mampu mengevaluasi kegiatan. Nah, apa saja itu? Nah, pertama, kegiatan apa saja yang berhasil Anda lakukan pada jadwal yang telah direncanakan. Nah, tadi kan yang LKPD pertama itu adalah rencana jadwal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang pertanyaan kedua itu yaitu kegiatan apa saja yang belum Anda yang dapat Anda laksanakan pada jadwal yang telah Anda rencanakan. Kemudian yang ketiga, ceritakan mengenai kendala. Apa kendala tak yang Anda hadapi dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah Anda rencanakan? Bisa? Silakan diisi. Silakan diisi. Nah, yang pertama itu kegiatan apa yang berhasil dari jadwal LKPD pertama tadi, jadwal kegiatan harian yang kita buat tadi. Kegiatan apa yang berhasil, kemudian yang kedua kegiatan apa yang belum berhasil. Dan ketiga, ceritakan apa kendala.
Kenapa, Nak? Bagaimana LKPD keduanya? Apa sudah selesai semua, Nak? Selesai, Bu. Oke, silahkan disimpan saja. Nanti bisa dibawa ke rumah, pulang ke rumah, dan dibaca-baca tentang dan direfleksikan apa-apa saja yang belum dilakukan, apa yang sudah dilakukan, dan apa-apa kendalanya. Kemudian terakhir sebelum kita menutup konseling kelompok ini, ada yang bisa menyimpulkan dari semua kegiatan kita hari ini? Saya, Bu, Ya, silakan Mbak Senela. kesimpulan yang saya dapat, yang pertama yaitu manajemen waktu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Yang kedua, kita dapat mengatur waktu dengan baik. Dan yang ketiga, lebih fokus dengan pekerjaan yang lebih penting. Nah, bagus sekali. Nah, Ibu akan tambahkan sedikit. Nah, manajemen waktu itu memang sangat penting sekali untuk dalam kehidupan sehari-hari. Selain kita bisa mengatur waktu kita jam segini belajar, jam segini untuk ke sekolah. Nah, itu sangat penting untuk mengelola waktu kita. Kemudian yang saya bagikan tadi itu juga sangat penting untuk kita terapkan di rumah, bahwa jam 6 memang harus bangun, atau jam 5.30 harus bangun untuk sholat subuh, jam segini kita ke sekolah, jam segini kita tidur untuk malam hari, supaya besoknya kita segar untuk bangun. Jangan sampai ada yang begadang sampai jam 12 malam, bermain game, sampai lupa waktu, sehingga pada pagi hari kesusahan untuk bangun pagi. Nah, itu kesimpulan Ibu. Nah, untuk anak-anakku semua, mungkin cukup sekian dari konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ada yang bisa pimpin doa lagi? Nur Wahida, silahkan. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih, Nak. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir dalam konseling kelompok. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu lagi dengan tema yang lain lagi, apakah itu bimbingan klasikal, apakah konseling kelompok lagi, atau bimbingan kelompok lagi. Insya Allah kita akan bertemu di ruang BK. Jadi anak-anakku juga ketika ada masalah, jangan sungkan untuk datang ke ruang BK. Ruang BK untuk semua siswa. Siswa bermasalah pun boleh datang, siswa yang tidak bermasalah pun boleh datang. Biasanya siswa yang tidak bermasalah itu biasa dia konsultasi tentang mata pelajarannya atau apanya. Ya, oke, Nak, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam konseling kelompok pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.